Halo Sobat GST, tentu kalian sekarang beranggapan bahwa Viktor Axelsen adalah pebulu tangkis terkuat yang pernah ada. Bahkan mungkin satu-satunya yang ada di jagat raya saat ini. Atau mungkin menurut kalian mengalahkan para legend? Yakin? Nah, kalau kita flashback ke belakang, sebenarnya ada sosok yang lebih sukses dari dia dan lebih superpower di sektor tunggal putra. Dia adalah Super Dan alias Lin Dan, pemain tunggal putra asal China Tiongkok yang begitu dikdaya menguasai turnamen-turnamen besar tunggal putra dunia. Sebut saja 5 kali juara dunia, 6 kali membawa China menjuarai Piala Thomas Cup, dan 2 medali emas Olimpiade, 2 medali Asian Games perorangan, dan 2 medali emas Asian Games bergu. Gokil nggak tuh? Mungkin namanya sudah layak masuk Hall of Fame badminton guys. Namun siapa sangka, di balik kesuksesan Lin dan semua itu, pasti ada sosok orang yang berhasil membentuknya, yang menjadikan dia sampai bisa di titik tertinggi itu. Dan asal kalian tahu, usut punya usut, orang tersebut adalah pelatih Lin Dan, yakni Ton Sifu, yang merupakan pria kelahiran Pulau Betung di Provinsi Lampung. Ya guys, asli Indonesia. Gila nggak tuh? Ton Sifu lahir di Teluk Betung, Lampung pada 13 Maret 1942. Kini usianya sudah menginjak 80 tahun. Meski lahir dan besar di Indonesia, Sinfu memiliki nama Tiongkok Tang Sinhu. Namun dia juga punya nama Indonesia guys, yakni Fuad Nur Hadi. Dia ini dikenal sebagai pelatih yang keras dan tegas. Di Indonesia sendiri, Sinfu sudah berhasil membentuk atlet-atlet ternama, sebut saja Indra Wijaya dan Chandra Wijaya. Sejak usia 13 tahun, sudah dipegang oleh Sinfu. Mereka berdua juga dilatih oleh Sinfu ketika masih membela Pelita Jaya di tahun 1986. Namun, setelah kemudian Sinfu ditarik PPPBSI untuk masuk jajaran pelatih Platnas Cipayung. Dan sejak itu, hingga 1998, Sinfu mencetak generasi emas tunggal putra Indonesia yang merajai dunia. Sebut saja Icuk Sugiarto, Alan Budi Kusuma, Ardi Wiranata, sampai Haryanto Arbi, pemilik Fly Power saat ini. Mereka semua merupakan pemain yang dipoles oleh Sinfu selama di Platnas. Dan bintang terakhir Indonesia yang diorbitkan olehnya adalah Hendrawan, yang kemarin viral guys, pelatih Malaysia. Ada kok kita bahas di Gudang Sports. Udah nonton belum? Salah satu momen kebanggaan dari Sinfu melatih Indonesia adalah membawa anak didiknya mendominasi Olimpiade Barcelona 1992. Kala itu bulu tangkis untuk pertama kalinya dipertandingkan di ajang Olimpiade. Dan 3 wakil tunggal putra Indonesia menyapu bersih semua medali yang ada. Ngeri banget asli. Ketika itu, Alan dan Ardi masing-masing meraih emas dan perak. Usai terjadi All Indonesian Final, kemudian Hermawan Susanto membawa pulang medali perunggu. Selain Olimpiade, Sinfu juga membuat tunggal putra Indonesia merajai 7 besar ranking BWF yang hampir semua diisi oleh pemain Indonesia. Nah, tambah ngeri nih. Tuh, lihat aja nih di tabelnya tahun 1995. 6 pemain Indonesia ada di 7 besar ranking BWF saat itu. Tapi lagi-lagi ada Denmark di dalamnya ya. Cikal bakal Axelsen nih kayaknya. Ya, orangnya Paul Erik ternyata ya. Yang saat ini adalah Presiden Federasi Bulu Tangkis Dunia atau Presiden BWF. Tuh, ini orangnya nih. Pernah lihat kan? Ternyata dia bukan orang sembarangan ya guys. Dan ternyata salah satu faktor keberhasilan Sinfu dalam mengembangkan potensi anak didiknya adalah dengan mencatat detail perkembangan anak asuhnya dalam sebuah jurnal yang tertata rapi. Dia juga tak pernah lupa untuk merekam latihan dan pertandingan anak asuhnya. Pada zaman dulu, recording nggak seperti sekarang, tinggal search YouTube udah dapat. Wah, ribet ya. Kemudian Sinfu juga terkenal sebagai pelatih yang inovatif. Salah satu contoh inovasinya adalah latihan shadow di atas media pasir, yang bertujuan agar kaki para pemainnya menjadi lebih kuat dan lebih lincah. Bahkan sampai saat ini, model latihan tersebut masih diterapkan di Platnas Cipayung. Selain itu, dia juga merupakan sosok psikolog dan berhasil membentuk mental pemainnya. Udah kayak Borinho lah ya kalau di sepak bola, pandai membuat anak asuhnya 100% mengeluarkan kekuatannya untuk meraih kemenangan. Dia juga tidak memukul rata metode latihan setiap pemain. Dia mencocokkan metode latihan yang tepat dan cocok dengan kemampuan masing-masing pemainnya. Alhasil mereka bisa mencapai potensi terbaik mereka dan memiliki gaya permainan yang khas. Namun akhir cerita tidak semulus cerita Cinderella. Pada tahun 1998, Indonesia dalam kondisi yang cukup menyakitkan. Dia keluar dari jabatannya sebagai pelatih Platnas untuk bergabung dengan klub lokal China Tiongkok. Walaupun hati Sinfu sebenarnya tetap ingin berada di Indonesia, bukan karena apa. Di Indonesia keluarganya sudah bahagia dan hidup berkecukupan. 2 anaknya pun lahir di Indonesia, akan tetapi setiap kali dia mengajukan diri untuk menjadi warga negara Indonesia, selalu ditolak. Seakan-akan negeri ini enggan untuk menerima keberadaannya dan cuma mau jasa prestasinya aja. Hal ini kayaknya sama seperti yang dirasakan Christian Hadinata, Susi Susanti,
Hendrawan, dan atlet-atlet keturunan lainnya. Berita itu Mimin lansir dari beberapa media yang sudah sempat memberitakannya. Sakit hatinya pun semakin bertambah sakit karena ada seorang oknum aparat pemerintah yang menipunya. Ternyata Xinfu punya kisah pedih juga guys. Xinfu sempat mengansurkan uang antara 30-50 juta rupiah agar permohonannya menjadi WNI diterima. Zaman segitu 30-50 juta kira-kira itu berapa ya sekarang? Mungkin 3-5 M kali ya. Zaman 1998 guys. Bahkan sebelum Krismon. Namun setiap kali prosesnya naik ke imigrasi, permintaannya selalu ditolak. Wah, calo abal-abal tuh kok. Dia selalu diminta untuk mengulang prosesnya menjadi WNI dari awal lagi. Dan gak cuma sekali. Padahal Xinfu lahir dan tumbuh di Indonesia dan sudah memberikan banyak prestasi untuk Indonesia. Singkat cerita, akhirnya Xinfu menyerah dan memilih untuk pindah ke negeri nenek moyangnya ke Fujian, China. Seorang kerabatnya yang merupakan pejabat tinggi di Fujian menjanjikan banyak hal manis kepadanya jika mau pindah ke negeri tirai bambu dan langsung memiliki kewarganegaraan China di sana. Lalu pemerintah Tiongkok juga bersedia menjamin semua kebutuhan pokok Xinfu seperti rumah, kendaraan, gaji yang besar, hingga jaminan pensiun. Xinfu ini ibarat harta karun. Siapa yang gak mau dilatih sama tangan emasnya? Udah ibarat IP Man nih, pelatih Bruce Lee. Bayangin guys. Aduh, sedih juga ya dengar ceritanya. Pada awalnya Xinfu memang hanya melatih klub lokal di Fujian. Namun setahun kemudian dia langsung direkrut oleh tim nasional bulu tangkis Tiongkok. Dan seperti dugaan kita semua, di situ menjadi titik balik bersinarnya para pemain Tiongkok, bahkan menyalip Indonesia. Contoh ekstrimnya, 5 kali juara Thomas Cup berturut-turut dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2012. Beberapa bintang Tiongkok yang berhasil dilahirkannya adalah peraih medali emas Olimpiade Sydney 2000, Xi Jinping, juara dunia 2003 Xiao Shunxi, dan pemain tunggal putra paling sensasional dan mematikan yakni Lin Dan yang sudah punya semua gelar bergengsi. Catat ya guys, sudah punya semua gelar. Sementara Indonesia bertahun-tahun hanya bergantung pada Taufik Hidayat. Xinfu saat ini sudah nyaman dan menikmati masa pensiunnya di Tiongkok, dan kita masih belum punya kepala pelatih tunggal putra saat ini karena Coach Irwansyah statusnya adalah asisten pelatih saat ini. Ya, semoga ke depan akan ada Xinfu baru ya yang mampu membuat Indonesia disegani lagi, khususnya di sektor tunggal putra. Atau mungkin Xinfu bisa main-main kali di Indonesia. Menghabiskan pensiun di Indonesia juga seru loh coach. Ayo dong main-main lagi ke Cipayung. Nggak kangen apa sama Indonesia? Tengokin lah tuh anak-anak baru. Tapi emang pahit sih ya di tahun itu. Bagaimana teman-teman kita yang berdarah China di Tiongkok harus mengalami hal seperti itu. Semoga momen kelam itu nggak terulang kembali ya. Karena pastinya Indonesia sendiri juga akan banyak kehilangan. Ya seperti ini contohnya. Kehilangan pelatih besar. Kita juga yang rugikan. Padahal dia sudah berkorban untuk Indonesia. Aduh Xinfu. Semoga sukses di negeri China sana. Udah sukses ya guys. Mungkin semoga suksesnya buat pemain-pemain kita yang di sini kali ya, khususnya tunggal putra. Oke, mungkin segini dulu yang bisa Gudang Sports bagikan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir. Jangan lupa klik like dan subscribe-nya ya guys. Bantu-bantu channel baru ini. Atau mungkin bisa juga share video ini ke grup-grup badminton kita. Kali aja belum banyak teman-teman kita yang belum tahu tentang kisah ini. Mungkin sekian dulu, sampai ketemu lagi. Thank you.